hidayah itu adalah urusanku, bukan urusan manusia. Ya, gitu sahabat beriman. Ya. Bisa dianggap gila nanti, iya. Kalau dia bertanya, terangkan, jelaskan. Ya, jangan sungkan-sungkan. Tapi kalau dia nggak bertanya, nggak usah. Ya, nggak perlu kita menyampaikan. Karena saya katakan lagi, ya, tidak semuanya manusia menerima kebenaran. Makanya kebenaran itu sakit. Kalau kita sudah terdoktrin, sakit banget ya. Gitu. Sakit banget. Padahal makanya dikatakan ya, sesungguhnya umat muslim itu masuk surga semua. Ya. Tapi apalagi kata Allah? Tapi dicuci dulu. Tapi kebanyakan kita manusia tidak mau dicuci. Tapi kalau ditanya pengen, iya. Tapi kalau ditanya pengen masuk surga nggak pengen. Tapi nggak mau menerima kebenaran. Nggak mau sakit dia. Gitu. Nggak mau sakit. Makanya orang di sini udah terbiasa. Iya Bunda. Kemana Bunda Nevi? Masa kamu harus dicuci di neraka? Masa kamu harus dicuci di neraka di akhirat dulu? Ya tidak mungkin toh. Kamu dicuci di sini, dicucinya itu di dunia. Iyalah. Ya, bukan tunggu di neraka. Neraka itu sudah kepastian. Kamu surga, kamu neraka. Tidak ada lagi bilang neraka lepas itu ke surga, tidak ada. Itu kepastian. Di sana itu sudah kepastian, ketetapan. Gitu. Betul. Iya. Mana itu Bunda? Oh, ada bawa skip tuh di bawah tuh. Iya. Kalau anak berumur 8 tahun bertanya tentang kefahaman ini, apakah bisa dijelaskan? Sifat-sifat Tuhan dulu. Ya, sifat-sifat Allah, sifat 20. Ya, sifat-sifat Allah dulu. Karena apa? Kadang-kadang juga anak-anak itu dia kalau sudah datang masa balik ya, masa kesadaran sejati naik, kadang-kadang dia tanya, siapa Tuhan itu, Ma? Itu. Ini yang harus kita, kalau dia berkata sedemikian anak-anak ya, artinya dia masih anak-anak ya, elus dadanya aja ya, elus dadahnya. Jangan menunjuk kemana-mana. Ya, karena apa? Karena itu mereka anak-anak mudah menangkap. Ya, jangan tunjuk kemana-mana. Elus dadanya, Tuhan di sini. Gitu aja. Kalau orang tua menunjuk di atas langit, nanti dia akan pegang tuh sebagai sandaran keyakinan, sehingga ditanya Tuhan di mana? Di langit. Ini Tuhan di sana, aku di sini. Ya. Nih yang parah nih, kalau Tuhan di langit, saya di bumi, bagaimana tuh? Iya. Padahal sudah dijelaskan sahabat beriman di dalam Al-Quran tentang perjumpaan-perjumpaan dengan Allah. Ya, wa fi anfusikum afala tufsirun. Ya, saya sudah kasih jalan, kamu bikin jalan lain lah. Kok aneh kamu ini manusia? Ya. Makanya Allah katakan, saya suka kamu beriman kepadaku, tapi saya tidak suka dengan caramu beriman kepadaku. Ya, saya suka kamu sholat kepadaku, tapi saya tidak suka dengan caramu sholat kepadaku. Saya suka kamu yakin kepadaku, tapi saya tidak suka dengan caramu yakin kepadaku. Makanya di dalam Qudsi Allah mengatakan, berpikirlah engkau sebelum engkau memikirkan aku. Pikirkanlah aku sebelum engkau berpikir. Ya, jangan kita berpikir sambil kita memikirkan Allah. Makanya kadang-kadang kekuasaan Allah kita batasi dengan akal. Ya, batasi dengan akal, batasi dengan ilmu apa yang kita miliki. Ini yang susah nih. Ya. Karena apa? Karena sesuatu yang luas tadi sudah kita batasi dengan akal, dengan logika kita. Gitu, nggak boleh sahabat beriman ya. Jadi kalau ada anak-anak tanya, ya
kalau kita merujuk yang sesungguhnya sebenarnya, ya, dia kan nomor satu ya, awal dari rukun Islam. Nah, sholat itu nomor dua. Ya, Iya, tapi kadang-kadang kita orang tua ya, sholat, ngaji. Yang esensial lupa, kita tidak belajarkan anak-anak secara dini tentang sifat-sifat Allah, ya. Mana yang tidak bisa dimiliki, mana yang harus dimiliki, apa yang harus dibuang, ya, apa yang harus dicegah. Ya, ini kesalahan kita. Ya, makanya sebenarnya, iya, bagaimana? enggak, pokoknya asik katanya ya, maksudnya. Ya alhamdulillah bisa memberi pemahaman sejak dini, maksudnya sama kita punya anak kecil dari kecil. Anak-anak itu kan dunia akhirat kita sebagai orang tua, ya. Iya. Makanya ajarkanlah yang lebih baik, ya. Katanya dunia akhirat, ya. Pegangan orang tua kalau nanti tiada nanti, ya. Makanya harus tahu hakikat soleh. Anak yang soleh itu bagaimana, ya. Anak yang soleh itu bukan rajin sholat, ya. Anak soleh itu bukan harus hafal 30 juz Al-Quran, ya. Anak soleh itu takluk tunduk kepada Allah dan ibunya dan orang tua, ya. Apabila perbuatannya ini sampai kepada Allah, atau saya katakan tunduk tadi, bagaimana dia berhubungan dengan Allah tadi, yang senantiasa merasa dirinya, di dalam dirinya ada Allah. Nah, itu yang anak soleh itu. Dia mampu bertajalik dengan Allah. Bagaimana dirinya yang nyata itu, yang merasa ada itu, dia mampu mengkosongkan dirinya, ya, sehingga yang muncul itu adalah hayatnya Allah semata. Itu orang yang soleh itu, ya. Makanya orang yang soleh itu bukan harus kiai, bukan harus wali, bukan harus haji, bukan harus ulama, ya. Ya, karena semuanya belum tentu dia soleh, ya. Yang dikatakan soleh apabila seseorang ibadahnya sampai kepada Allah, itu soleh, ya. Perbuatannya sampai kepada Allah, itu yang dikatakan soleh, ya. Itu yang dikatakan soleh. Apakah kamu mampu bertajali dalam diri yang kosong tadi, hanya semata Allah? Katanya, kan kamu sudah bilang bahwa Tuhan itu esa, satu. Kalau Tuhan hanya satu di situ, lah, kenapa kamu nongol? Nah, kalau kamu sudah mengatakan Tuhan itu satu, hanya Dia yang di situ, hanya satu, nah, itu orang soleh itu. Makanya dikatakan mukminin, ya. Ya, nah, gitu sahabat beriman, ya. Itu yang dikatakan orang soleh. Makanya manusia itu diturunkan ke dunia untuk menyambungkan marifat, ya. Para wali-wali Allah itu para wali-wali Allah diturunkan ke bumi ini untuk menyambungkan marifat, untuk mengajarkan para umat untuk menyambungkan marifat. Menyambungkan marifat itu bagaimana hamba Allah? Tua-tua baru soleh, ya. Orang, masya Allah, iya, iya, masya Allah. Ya Allah. Orang yang menyambungkan marifat itu bagaimana hamba Allah? Orang yang mampu menyambungkan marifat, dia bagaimana, ya, menyambungkan gerakan kehendak tadi dengan pensaksian, ya. Dia ragu, dia takut dengan kehendak karena ada yang menyaksikan. Nah, itu kita menyambungkan marifat, ya. Dia selalu senantiasa terjaga, ragu-ragu, rasa takut kepada yang kehendak nih, ya. Sehingga dia menjaga dirinya tuh dalam perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena ada yang berkehendak. Kenapa takut kepada kehendak? Kenapa? Karena ada yang melihat. Nah, karena kehendak ini adalah kekuasaannya, Robil alaminnya. Ya, kalau sudah Robil alaminnya pasti kita harus paham, ya.
Ya, harus kita takut kepada kehendak. Nah, itu yang dikatakan Rabbil Alamin, ya. Itulah orang-orang kalau sudah menetapkan yang demikian, itu sudah mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, makanya tuntutan dalam sholat itu sudah mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar baru sholat. Ya, kalau belum mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar belum bisa sholat. Karena dia apa? Karena diserukan untuk orang-orang yang amanuk. Ya. Kalau kamu masih rajin sholat, ya, rajin tahajud, tapi setelah pulang sholat, setelah tahajud, besok paginya mungkin pulang sholat, mungkin pulang sholat berjamaah di masjid, mampir sama tetangga, ngomongin orang, ngomongin gitu. Nah ini, ya, berarti sholatnya tidak sampai, dia tidak mampu membuat dirinya mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, jadi celakalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Ya, mungkin begitu ya. Ada Abah Waskito, silakan Abah lanjutkan. Iya, tumben ini siang-siang. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Di Waalaikumsalam sini warahmatullahi di, wabarakatuh. di sini jam 2, jam 2.17. Panas banget. Di sini jam 12.17. Ya, Enggak, kadang bisa, kadang enggak. Sehari ini bisa, besok enggak, besoknya lagi bisa. Ya, begitulah hidup ya Bunda. Iya. enggak